Gue sudah membuat lebih dari 7.000 konten iklan dari tahun 2019 dengan lebih dari 10 miliar penjualan in total dengan konten iklan ya teman-teman ya. Jadi gue hari ini akan berbagi ke teman-teman konten iklan apa yang seharusnya teman-teman itu buat. Karena tidak semua konten iklan itu bisa convert ke pembelian. Dan hari ini gue akan bedah gitu ya, konten iklan seperti apa aja yang bisa bikin pembelian dari hari pertama ke teman-teman, sehingga teman-teman nggak perlu kebanyakan atau nunggu kelamaan untuk bisa dapat profit dari Meta Ads, oke? Jadi, plannya adalah gue sudah membuatkan berbagai macam pilar konten iklan buat teman-teman. Jadi ada untuk audiens yang baru tahu gitu ya teman-teman, atau cold audience kita bilangnya. Ada 3 pilar konten iklan yang nanti kita akan sama-sama coba lihat gitu ya seperti apa konten iklannya. Kemudian ada warm audience yang sudah pernah tahu teman-teman tapi belum memutuskan untuk beli, masih mempertimbangkan gitu ya. Ada beberapa, ada 4 di sini ya pilar konten iklannya. Kemudian juga ada hot audience yang sudah tahu, sudah pernah beli, dan sudah dapat rekomendasi bahkan dari teman-teman. Cuma kita pengen kasih lagi nih konten iklan kita. Nah, dalam bentuk seperti apa? Nah, ini sudah ada 3 pilar konten iklan yang nantinya semua konten iklan ini kita akan coba ranking gitu ya dari tier yang paling tinggi, tier S gitu ya. Kemudian ke A, ke B, dan juga ke C atau yang paling tidak gua rekomendasikan. Berdasarkan apa rankingnya? Nah, rankingnya nanti akan berdasarkan 3 matriks ini ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa coba lihat di dashboardnya jumlah orang yang mau nonton, atau bisa kita bilang ini adalah percentage view, dan gue sangat sarankan ya setidaknya 3 second view lah ya. Di sini 3 second view setidaknya. Kemudian orang-orang yang penasaran sama konten iklan teman-teman, ini gue bilang CTR gitu ya, artinya mereka itu mau klik konten ke action yang berikutnya, penasaran. Dan akhirnya matriks yang ketiga adalah matriks membeli, berarti bisa dibilang adalah purchase atau membeli karena konten iklan teman-teman. Jadi ada konten iklan yang view-nya bagus, CTR-nya bagus, tapi kok nggak ada yang beli gitu. Maksudnya nggak ada yang beli. Ada juga yang view-nya CTR-nya sih biasa aja, tapi banyak yang beli. Nah, sering nggak kayak gitu. Nah, gue akan scoring dari 1 sampai dengan 5 nanti setiap kontennya, dari segi views-nya, orang yang nonton, dari segi orang yang penasaran, dan dari segi orang yang beli seperti apa, sehingga total yang tertinggi angkanya atau bobotnya akan kita masukin ke dalam S, sedangkan yang terendah kita akan masukin ke dalam C. Oke, kita akan mulai seperti apa konten iklannya, mulai dari yang paling atas yaitu mengenai storytelling. Seperti apakah konten storytelling? Kita akan coba lihat sama-sama jenisnya seperti apa. Bentar, bentar, bentar. Nih minum dulu. Alis lu kemana? Aduh, alis gue. Surprise! Happy birthday. Alis lu kemana? Aduh, alis gue. Lu kenapa? Oh enggak. Alis lu biasa kalau di kantor gue liat tuh tebel ya. Jadi dulu saya menjual sebuah produk krim penumbuh alis gitu ya di lewat Meta Ads gitu, dan sudah sold out lewat Meta Ads. Namanya yang seperti teman-teman tadi sudah lihat, IC Bro, dan kita dulu bikin konten storytelling. Yang namanya storytelling ya lumayan lah ya, ada budget talentnya ya, untuk spending budgetnya lumayan gitu, untuk production budgetnya. Nah, setelah kita membuat konten seperti itu dan akhirnya kita coba iklanin gitu ya, saya merasa bahwa untuk konten storytelling ini, yang mana sebenarnya cocok untuk orang-orang yang nggak tahu produk kita gitu ya, dia pengen tahu dulu ini bisa solve seperti apa, tapi kita kemas dalam bentuk storytelling. Yang nonton, view rate-nya pastinya di atas 3 detik. Jadi lumayan menarik sebenarnya, kayak karena dibuatnya agak kayak film gitu ya. Nah, tapi view rate-nya lumayan bagus gitu loh. Dan CTR-nya juga oke lah gitu ya. Saya bisa bilang medium. Jadi saya kasih skor untuk CTR-nya 3, untuk views-nya, view rate-nya itu di atas 3 second, jadi saya kasih poin 5. Nah, tapi untuk konversinya ini adalah 1 ya teman-teman. Jadi saya nggak terlalu rekomendasi
untuk teman-teman yang baru banget mau ngiklan, itu langsung bikin konten yang jenisnya storytelling. Karena konten storytelling bakal bagus untuk mempertahankan orang-orang mengetahui brand kita. Itu bagus gitu ya. Tapi untuk convert, untuk kita bisa closing, itu nggak gitu bagus. Jadi untuk konten storytelling gitu ya, saya akan kasih tiernya ada di B. Di bagian sini ya teman-teman ya. Kenapa di B? Gitu ya, karena saya nggak gitu rekomendasiin teman-teman yang mau beriklan gitu ya, apalagi mau closing, mau profit, membuat konten iklan yang storytelling di awal, karena akan menghabiskan budget teman-teman dari segi productions ataupun dari segi ya budget iklan lah ya, karena dia bisa beli gitu ya, bisa retarget, tapi kita pengen yang lebih cepat lagi gitu closingnya, konten iklannya pengen lebih cepat lagi, karena tujuan dari iklan kan pengen dapetin purchase atau closing, oke? Jadi konten storytelling saya taruh di B tiernya. Nah, sekarang kita lanjut ke konten yang berikutnya. Setelah storytelling adalah konten mengenai edukasi. Jadi, teman-teman, saya tuh dulu sempat jualan buku fisik ya. Ini benar-benar buku fisik gitu ya, tentang relationship atau percintaan. Teman-teman bisa lihat di sini gitu ya, buku-buku fisiknya. Dan ini adalah konten edukasi yang kita iklanin. Teman-teman bisa lihat di sini, cowok main-main versus cowok serius gitu ya. Cowok main-main hadir ketika ada butuhnya, cowok serius menawarkan apa yang kamu bisa. Jadi kita kasih tahu nih, kita kasih insight, kita educate gitu ya target market kita, karena mereka mungkin sekarang dideketin cowok cuma nggak tahu lagi main-main apa lagi serius gitu ya. Nah, kita bilang kalau kamu pengen lihat keseriusan cowok sejauh mana, lebih dari yang tadi kita kita kontenin, nah lengkapnya ada di buku ini. Dan ini memiliki ROAS yang sangat bagus ya teman-teman, edukasi. Tidak. Contoh lainnya, konten edukasi, kalau ini dalam bentuk gambar, saya akan kasih contoh teman-teman dalam bentuk video. Budget testing lo cuma 50-100 ribu, tapi expect langsung profit. Testing yang realistis butuh budget cukup buat dapat data yang valid, bukan asal-asal coba. Dan bukan cuma gue doang, member gue juga udah pada nyayur bro. Ada yang baru gabung udah tembus profit 70 jutaan per bulan. Ada yang jadi makin pede ngiklan, spending sampai 300 juta kayak gini nih. Karena lo tuh belum kunjung profit juga pas ngiklan, bukan salah di cara setting ataupun konten iklannya, tapi framework beriklannya belum benar. Gue nggak ngomong doang, semua data dan hasil dari framework ini juga gue share di grup. Klik link ini dan duplikasi hasil yang sudah proven lewat framework ini. Oke, jadi kita bisa bilang budget testing itu cukup 50-100 dan kita edukasi gitu ya, seperti apa. Dan validasinya bagaimana, memang nggak semuanya kita kasih teknisnya, tapi kita kemas dalam bentuk mau mengajarkan gitu ya, bukan mau, bukan nge-hit problems-nya mereka, tapi emosinya atau niatnya dan visualnya itu lagi ngajar. Jadi dia tuh nangkep bahwa, oh oke, saya di sini akan belajar. Dan ternyata lumayan banyak orang yang convert ya ketika kita bikin konten yang ngajar. Nah, that's why secara view rate-nya bagus gitu ya, saya kasih skor 5. Secara CTR-nya sebenarnya medium gitu ya, saya kasih 3. Tapi secara konversi saya kasih 5 karena konten-konten edukasi biasanya ini lebih mudah convert. Jadi konsep tuh gini teman-teman. Teman-teman punya ilmu 1-20 gitu ya. Nah, kita kasih 1-10-nya. Oke, 1-10 seperti ini. Nah, ada lagi 11-20 caranya di sebelah sana, di produk saya. Nah, kalau mau check out aja. Nah, itu cara itu lumayan works gitu ya. Lumayan works gitu ya. Nah, terutama untuk teman-teman yang punya produknya, produk edukasi ya, sangat cocok. Sehingga konten-konten edukasi ya, saya sangat rekomendasikan teman-teman untuk bikin karena ini mempunyai konversi yang sangat baik ya teman-teman ya. Ini konten edukasi ini saya kasih S gitu ya untuk ranknya. Jadi silakan dibuat segera konten-konten edukasi untuk produk-produk yang bisa diedukasi. Kemarin saya juga lihat ada salah satu e-commerce gitu ya, celana jualannya diedukasi gitu ya, jahitannya. Kenapa sih kita punya nyaman banget? Karena jahitan kita ini pakai bahan apa? Saya nggak tahu jenis bahan-bahan jahitan gitu kan ya. Nah, sehingga ini enak banget buat dipakai gitu, didemoin gitu. Nah, ini membuat saya juga jadi langsung lihat gitu, nih tokonya toko apa sih? Jadi penasaran gitu. Penasarannya cukup tinggi dan kalau memang saya lagi butuh, saya pasti bakal langsung beli gitu kan. Jadi konten edukasi ini sangat recommended ya, teman-teman. Jadi konten edukasi ini sangat recommended, silakan dibuat. Oke? Kita lanjut ke konten yang berikutnya adalah konten gimmick ya. Jadi saya juga pernah gitu ya bikin konten-konten gimmick gitu ya. Bukan berarti saya nggak suka. Teman-teman kita coba lihat konten gimmicknya.
Seandainya cowok-cowok di Konoha udah tahu ada parfum Bro Code, parfum yang bikin biji lo anti bau, anti gatel, bahkan anti bakteri, karena terbuat dari bahan-bahan alami, serta daftar di BPOM. Udah deh, langsung beli aja Bro Code supaya nggak ada galer-galer lagi satu Indonesia. Bro Code, selamatkan biji lo. Oke, di sini saya adalah marketing dari salah satu produk tersebut gitu, di mana kita berhasil mengkonversi, tapi bukan lewat konten yang gimmick sayangnya. Padahal menurut saya konten gimmick ini sangat kreatif dan menghibur ya tentunya. Jadi secara view rate ini tinggi, secara CTR ini juga tinggi, tapi secara konversi ini rendah banget gitu ya. Jadi saya kasih view-nya ini 5, CTR saya kasih 4, dan konversinya saya kasih 0 ya teman-teman ya. Karena tidak menghasilkan konversi sama sekali. Jadi untuk teman-teman yang budgetnya terbatas gitu ya, ya nggak perlu lah gitu ya bikin konten gimmick, dan teman-teman bisa langsung bikin konten yang fokusnya menghasilkan konversi gitu ya, seperti konten yang sudah kita bahas edukasi ini. Tapi untuk konten gimmick ini saya sangat rekomendasikan untuk teman-teman yang ya sudah cukup salesnya, kita nggak selalu pengen iklan buat sales, kita pengen datengin awareness aja. Konten gimmick ini selalu konten pilihan yang the best gitu ya, untuk mendatangkan view atau at least mendapatkan pixel data ya, data dari orang-orang yang masuk, biar teman-teman bisa nge-track gitu ya, orang-orang masuk ke halaman teman-teman itu seperti apa. Oke? Jadi konten gimmick. Dan kita sudah menghabiskan konten-konten untuk yang ditujukan buat para cold audience atau orang yang nggak tahu teman-teman gitu ya. Kita bisa bikin storytelling ke mereka, kita bisa bikin edukasi tentang produk kita juga bisa bikin konten gimmick, dan sudah kita tierin juga gitu ya, sehingga kita bisa move ke konten-konten dengan jenis warm audience. Yang pertama yaitu problem, agitate, dan juga solution. Apa itu problem, agitate, dan solutions? Problem, agitate, dan solutions ini adalah struktur iklan yang biasa kita gunakan gitu ya, sangat umum gitu ya. Kita sebutin problemnya apa, agitate itu kita perparah, habis itu kita kasih solusinya. Nah, problem ini kita harus relevan kan sama audiens kita. Contohnya, saya punya produk Meta Ads. Audiens saya lagi bingung nih, mau bikin konten iklannya seperti apa buat Meta Ads. Jadi, konten iklan saya adalah bingung ketika mau bikin konten iklan. Nah, sini deh gue kasih tahu caranya. Nah, lewat framework ini sudah gue jabarkan. Nah, jadi kayak kita problem, agitate. Agitate-nya boleh ditambahin, bingung bikin konten iklan seperti apa. Jangan sampai salah karena jadinya buang-buang budget. Nah, kita perparah, itu namanya agitate itu. Lalu kita kasih solusinya. Nah, kita langsung aja lah ya. Seperti apa contoh iklan dengan PAS, struktur PAS ini, dengan menunjukkan problems yang di depan itu seperti apa? Kita coba lihat. Siapa yang suka ribet sendiri soal bikin alis? Sekarang udah nggak perlu repot-repot bikin alis. Kalau kamu emang bisa numbuhin yang asli aja. Icy Brow adalah krim alis yang berfungsi untuk stimulus pertumbuhan alis kamu. Teksturnya juga krim, wangi, dan cepet kering. Jadi nggak akan bikin ganggu pas lagi dipakai. Lihat deh setelah dipakai jadinya gimana. Cakep banget kan? Nih beberapa testimoni kami. Semoga membantu. Teman-teman tadi nangkep ya problemnya di mana? Ribet numbuhin alis. Oke, ini yang pertama. Kemudian kita bisa coba lihat lagi yang kedua, handling objections yang kedua. Itu kan cemilan bersodium. Waduh, yang ini cemilan manis. Yang ini cemilan berlemak. Tenang aja, aku nggak takut sama pipi tembem, lengan yang besar, dan juga perut buncit. Ini dia rahasia aku, nggak takut kalau sesekali nyemil dan makan sembarangan. Problemnya adalah orang-orang yang pengen nyemil manis, nyemil bersodium, nyemil ciki gitu kan ya. Tapi gimana caranya biar nggak buncit gitu ya? Nah, dikasih solusi. Jadi dikasih kayak gitu. Atau untuk produk-produk edukasi, jadi di situ dalam konten jenis ini kita nggak raise up problems-nya tanpa menjelaskan gitu ya. Bedanya sama edukasi kan kita jelas, kita detailin, kita demoin. Nah, kalau ini cuma problem, langsung kasih solusinya ke produk kita. Nah, itu makanya namanya problem agitate solution atau problem solution. Lebih baik kalau pengen lebih lengkap ya tambahin agitate-nya atau kita perparah keadaannya kalau dia tidak melakukan sesuatu. Nah, seperti tadi, misalkan lu nggak tahu nih kapan mesti kill, kapan mesti nyalain. Nah, hati-hati kalau lu nggak ngerti, lu bisa jadi meng-kill campaign yang sebenarnya profitable. Nah, itu kan agitate-nya di situ kan. Kalau lu nggak
ngerti lu akan sesuatu yang buruk akan terjadi gitu. Makanya kita kasih solusi, makanya download frameworks-nya gua. Oke? PAS ini mempunyai view rate yang sebenarnya nggak gitu bagus gitu ya. Bisa gue bilang 2 gitu ya view rate-nya karena problem orang beda-beda gitu ya. Karena kita kadang-kadang ngomongin soal campaign itu nggak semua orang relate, kita ngomongin soal konten iklan nggak semua orang relate. Jadi view rate-nya sebenarnya nggak tinggi. CTR-nya juga nggak tinggi. Ini gue bisa kasih 3, tapi kalau orang yang sudah kena banget, dia bakal pasti klik. Makanya gue kasih skor 3. Tapi di bagian conversion rate yang punya bobot paling tinggi gitu ya. Nah, gue kasih 5, sehingga konten ini bisa gue bilang layak untuk kita kasih masuk ke kategori yang A gitu ya. Karena problems-nya adalah teman-teman bakal nanti banyak PR atau bakal coba-coba di bagian ngehit relevansi problems-nya. Kalau langsung ketemu di hari pertama, ya bagus. Tapi kadang-kadang kita bilang A, contohnya gue punya sabun gitu ya. Gue bilang, lu pengen wangi nggak? Pengen yang sabun yang wangi nggak? Ada yang iya, ada yang enggak gitu ya. Terus lu pengen sabun yang teksturnya nggak licin nggak? Yang lebih keset? Ya ada yang iya dan enggak. Jadi kayak kadang-kadang di sini problem PR-nya adalah menentukan relevansi problem kita sama target market. Nah, kalau kita cuma ngehit problem yang sedikit banget orang yang mengalami, konversinya bakal bagus gitu ya, konversi bakal bagus. Tapi ya udah gitu ya, berarti yang lainnya nggak kena nih gitu ya iklannya. Nah, makanya kita perlu banyak bikin konten. Kalau lu pengen konten pilar ini gitu ya, lu perlu bikin banyak konten dengan problem yang berbeda-beda. Makanya gue kasih rankingnya A. Oke? Kita lanjut ke bagian proof atau memberikan hasil. Nah, ini teman-teman gue mau make sure dulu biar teman-teman tuh nggak bingung antara bedanya memberikan hasil sama memberikan testimoni. Apa bedanya? Memberikan hasil, proof. Ini tuh saya sudah berhasil. Testimoni, orang lain sudah berhasil. Jadi itu bedanya ya. Kali ini kita akan masuk dulu ke bagian proof. Di mana konten iklannya adalah seperti ini. Dan gue yakin teman-teman sebenarnya sudah lumayan sering gue ketemu konten yang jenisnya proof. Gue akan tunjukin salah satunya punya gue seperti apa. Gue pernah pasang campaign di satu produk ini dan rugi terus. Tapi gue cuma butuh 2 hari buat bikin produk yang sama bisa hasilin profit 2-3 juta per hari. Bahkan sebulannya sekarang udah menghasilkan 55 juta net ini dari satu produk ini udah termasuk sama pajak. Gitu ya teman-teman, tinggal ikutin aja semua framework yang ada di sini yang udah gue buatin. Dan bukan cuma gue doang, member gue juga udah pada nyayur bro. Ada yang baru Sisanya sama ya, body kontennya selalu sama. Yang penting itu adalah hook-nya yang kita akan bahas. Jadi proofnya adalah tadinya gue rugi gitu ya, sekarang sudah bisa profit karena metodenya. Jadi gue membuktikan sendiri gitu ya pakai cara gue. Dan proof ini secara view rate itu cukup tinggi karena orang, wih apa nih, apalagi teman-teman kalau main angka gitu ya, main angka gue bisa dapat 3 juta, gue bisa dapat 5 juta. Orang ini misalkan jualan sabun gitu ya. Orang ini udah restock up. Gue sudah pakai 30 kali sabun ini, gue sudah beli baju ini 50 kali dan sebagainya. Jadi kayak kasih proof gitu loh. Kasih proof, kasih bukti bahwa dengan menggunakan produk kita tuh sepuas itu, kita tuh se-happy itu, kita menyelesaikan itu gitu ya dengan adanya si produk kita ini. Jadi proof ini secara view-nya bagus, secara CTR-nya juga cukup tinggi, dan secara konversi juga cukup tinggi. Jadi gue bisa kasih view-nya, view rate-nya. Ini gue bisa kasih nilai 4. CTR-nya gue kasih nilai 4, dan konversinya gue kasih nilai 5. Sehingga layak untuk kita taruh di bagian sini. Ya, jadi memberikan proof atau bukti bahwa saya sudah menggunakannya, dan hidup saya lebih baik. Kita buatin, kita kemas dalam bentuk konten. Ini menjadi konten iklan yang powerful. Oke, teman-teman? Nah, kita bisa lanjut ke yang berikutnya adalah mengenai nyinyir ya. Apa itu nyinyir gitu ya? Nyinyir ini adalah kita bacain komen. Teman-teman coba baca komen. Kalau nggak ada yang belum banyak trafficnya, teman-teman bisa lihat produk serupa. Teman-teman buka gitu ya. Rating 1 dari produk tersebut, banyak sekali nyinyiran, segala macam. Nah, jadikan nyinyiran itu konten. Jadi kita jadiin konten keraguan, nyinyiran orang-orang, biar orang tuh merasa, oke, gue dengerin lu, jadi gue tenang aja gitu ya. Ini terjawab kok. Pertanyaan lu atau nyinyiran lu terjawab dengan
adanya produk gua justru gitu. Kita kasih energinya seperti itu. Nah, seperti apa konten iklannya kita coba lihat. Ngajarin cara ngiklan, tapi yang rame cuma iklan lu sendiri. Orang-orang yang ngikutin yakin tuh bisa dapat hasil yang sama. Fair questions, jangan percaya gua, tapi lihat aja hasil mereka yang dulu juga ragu. Sekarang malah udah profit terus nih. Belum genep 3 hari udah lolos 50 konversi. Ada yang sampai email dapat order 300 juta dari bulan September. So, gue bikin framework ini bukan cuma buat gue sendiri, tapi justru buat lu. Artinya, yang gue jual ke lu ini adalah hasil yang bisa diduplikasi. Bagian gue untuk nyusun framework ini udah selesai, sekarang giliran lo buat praktekin dan ngerasain sendiri hasilnya. Gitu ya. Jadi nyinyirannya adalah, ini cuma berlaku di lu apa buat semua orang sih gitu ya. Atau gue sempat lihat juga iklan salah satu brand, ini mahal banget sih produk lu, mahal dari mana gitu ya. Padahal kita udah research-nya seperti ini, menggunakan kualitas produk yang kualitas bahan yang seperti ini. Jadi sangat murah banget dan worth it banget sebenarnya. Jadi kita jawab nyinyiran orang dan jadiin konten iklan. Dan secara view, gue kasih angka 3 gitu ya. Karena nggak semua nyinyiran itu bakal relate sama orang-orang. Kemudian yang kedua, secara CTR gue kasih angka 3 dan secara konversi gue juga memberikan angka 4. Ini lumayan convert. Sehingga nyinyiran ini kita boleh taruh dia di... Oke, taruh di sini ya. Jadi ini oke untuk dibuat. Just okay, just fine. Teman-teman boleh untuk bikin konten iklannya. Next, setelah kita ke nyinyiran untuk warm audience atau audience yang mungkin sudah tahu tapi masih ragu atau masih belum yakin sama kita, nah ini bisa kita kasih konten jenisnya iming-iming, dreams-nya dia. Nah, seperti apa konten iming-iming coba kita lihat ya. Cuma dengan budget ngiklan 50.000 per hari, produk digital lo bisa dibawa ke profit ratusan juta per bulan. Bahkan, member gue di hari ketiga udah berhasil 50 penjualan 50.000 per hari, produk digital lo bisa dibawa ke profit ratusan juta per bulan. Bahkan, cuman dengan modal 50.000 bisa kok dibawa. Jadi kita kasih sebuah dream outcome, kita sebuah iming-iming. Cuman dengan menghabiskan produk gue ini sebanyak 1 box, lo bisa turunnya around 4 sampai dengan 5 kilo. Ini kan namanya janji, kita kasih promise. Dan janji ini beda sama proof. Proof kita kasih buktinya. Kalau janji, ya belum tentu terjadi, tapi kita janjiin seperti itu. Tinggal tugasnya, apakah benar produk kita bisa deliver sesuai yang kita janjiin atau enggak. Tapi, sejujurnya, gitu ya, konten iming-iming, ini adalah konten yang sangat powerful secara view, secara CTR, secara konversi. Jadi gue kasih angka 5 semuanya, dan tentunya ini adalah konten yang super powerful yang teman-teman bisa buat, gitu ya, untuk konten iklan. Jadi kita akan masukin ke dalam S tier ya, teman-teman ya. Ini super powerful. Teman-teman juga harus hati-hati dengan janji yang teman-teman akan buat, gitu ya. Apakah benar-benar bisa terdeliver. Jadi, kalau memang pede, silahkan bikin gitu ya, konten dengan janji atau iming-iming, dan kemas, dan teman-teman akan bisa merasakan profitnya atau orang yang mulai terkonversi lewat konten iklan teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke konten yang berikutnya, itu konten hot audience, hard selling. Nah, ini hard selling ini seperti apa nih? Dari tadi kita belum ngomongin hard selling. Hard selling cocok untuk orang-orang yang sudah tahu ya tentang produk kita ya, karena bentuknya adalah seperti ini teman-teman. Nah, kalau orang yang misalkan nih, saya nggak pakai skincare ini, saya biasanya pakai skincare lain. Saya ngelihat ini, nggak mungkin saya tertarik karena saya sudah pakai skincare lain. Tapi kalau dia misalkan ngomong, kalau kamu sempat jerawatan atau beruntusan, saya pakai skincare yang lama. Nah, misalkan skincare baru, atau sebagai contoh gitu aja. Kalau kamu pengen cobain tekstur baru dalam skincare yang lebih moist, lebih lembut dibanding skincare lainnya. Nah, kita ada ini kan konten iklan tadi saya jelaskan kan nggak ngomongin soal review, tapi di sini langsung ada harga, langsung ada review. Saya bahkan nggak tahu fungsinya nih buat apa gitu loh. Saya nggak teredukasi sama sekali, langsung ditembak. Atau saya punya hard selling, saya langsung kasih sebuah framework, saya langsung bilang ini yang akan didapetin, dan ada bonusnya AI. Nah, orang yang nggak tahu saya mungkin langsung, ini apa, ini siapa, ini orang ngajar apa sebenarnya gitu. Tanpa kita bikin relate dulu, kita bikin relevansi nggak usah gitu ya, tapi langsung kita hard selling. Nah, hard selling ini teman-teman biasanya bagus di awal, di 2 hari, 3 hari pertama itu bagus. Oke, 2 hari, 3 hari pertama ini bagus. Tapi kalau teman-teman cuma punya kontennya hard selling doang kayak gini semua, gitu ya. Jujur ya, profit lumayan susah berkembang. Karena kontennya jenisnya hard selling untuk orang-orang yang langsung tahu, lama-lama kan habis marketnya.
Nah, tapi dengan ada konten-konten yang seperti ini, kita bisa menjangkau yang tadinya nggak tahu, nggak butuh, nggak mau, jadi ke-convert ke kita gitu lah. Ada konten-konten iklan yang konversi tinggi tanpa harus hard selling kan. Ini sudah saya jabarkan gitu. Konversi tinggi tanpa hard selling. Jadi nggak harus selalu hard selling. Sehingga hard selling ini, sejujurnya saya akan taruh dia di bagian antara di sini atau di sini, teman-teman. Kalau buat saya pribadi ya, saya nggak gitu banyak bikin konten hard selling. Jadi saya akan taruh di sini. Storytelling, hard sell, adanya di bagian B ini. Karena secara CTR, secara view-nya biasanya nggak gitu bagus, secara CTR-nya juga nggak gitu bagus, tapi secara konversi lumayan gitu ya. Karena AI Meta sudah sepintar itu untuk mencari orang yang sesuai dengan kebutuhannya. Jadi saya kasih view rate-nya 2, secara CTR ini saya bisa bilang jeblok kalau diterusin, jadi saya kasih 1, tapi secara konversi saya kasih 3. Jadi adanya di bagian B ini. Oke? Jadi itu untuk konten hard sell. Kita bisa lanjut ke konten yang jenisnya adalah testimoni. Nah, konten dengan jenis testimoni ini sebenarnya ada caranya menurut saya. Dulu ketika saya menjual sebuah buku, saya menggunakan endorse misteri ya, public figure gitu ya, untuk di-post di Instagramnya. Habis itu saya juga bayar tambahan untuk saya iklanin. Ketika saya post ke Instagramnya, di-post itu di Instagramnya, biasanya kalau public figure itu nggak gitu banyak konversinya. Jadi ya udah nggak apa-apa. Tapi ketika saya kemas dalam konten iklan, konversi mulai terjadi. Jadi mulai orang-orang, oh ya saya tahu public figure ini sudah menggunakannya. Jadi kalau teman-teman mau testimoni, biasakan gitu ya, orang-orang sudah mengenal dulu nih, ini orang siapa gitu. Ini orang trusted apa enggak. Jadi testimoni ini triknya adalah gunakan public figure kalau bisa ya. Nah, seperti contohnya di sini gitu ya. Nah, ini menggunakan Just No Limit. Kebanyakan orang tahu siapa itu Just No Limit. Karena ini bakal mempengaruhi 3 matriks tadi. Kalau orang nggak tahu gitu ini siapa, tiba-tiba ngomong kan juga kadang-kadang nggak gitu percaya juga gitu ya. Jadi kalau orang biasa, saya akan kasih B gitu ya. Tapi kalau teman-teman punya atau endorse public figure lalu diiklankan, saya akan kasih konversinya di bagian sini, teman-teman. Nah, di bagian sini ya. Jadi testimoni ini boleh gitu ya teman-teman buat. Tapi kalau bisa sebisa mungkin public figure. Karena secara kalau public figure, secara view rate pasti bagus. Mereka mau denger apa kata orang ini. Secara CTR juga bagus. Secara konversi saya kasih nilai 3. Jadi saya kasih 5, 5, dan 3. View rate-nya 5, habis itu CTR-nya 5, dan juga konversinya pembelian saya kasih 3, teman-teman. Karena biasanya dari testimoni, mereka cuma pengen lihat public figure ini ngomong apa. Jadi membuat percaya, tapi nggak yang langsung directly gitu loh, membuat orang untuk beli berdasarkan pengalaman saya. Nah, ini ya. Dan yang terakhir, di sini kita akan menggunakan hot audience yang namanya BTS. BTS itu behind the scene ya teman-teman, bukan BTS dancer dan bukan BTS K-pop ya. Jadi ini adalah konten-konten BTS, kita coba lihat. Ini ada di ruang feeling. Jadi ini tadi yang hasil kita masak, ini ukuran gue pun cuma segini loh. Hari ini kita lagi di pabrik Noera dengan ownernya Noera, Kak Rere. Kak, kita lagi masak apa ini? Masak HB Dosting Noera yang viral itu loh. Oke, kita masak HB Dosting 500 kilo. Kak, boleh kasih kita lihat nggak? Dari 0 sampai jadi gini nih gimana sebenarnya? Bisa banget dong. Kita lihat dari mana dulu ini? Dari ruang bahan bakar. Oke, konten BTS ini bakal bagus untuk retarget tentunya. Makanya saya taruh juga di bagian hot audience, orang-orang yang sudah tahu. Karena orang baru yang dapat, let's say kayak hari ke-5, hari ke-6 kita mengiklankan behind the scene, tentunya orang-orang yang dapat tuh udah bukan orang hot audience, tapi move ke warm audience, ke lebih luas lagi gitu ya orang-orang yang dapat. Satu, saya nggak tahu ini produknya apa, tiba-tiba ada bongkahan gitu ya. Yang kedua, saya nggak tahu produknya bisa solve problem apa dari saya gitu ya, tapi langsung behind the scene. Jadi behind the scene ini sangat menurut saya hot market banget, inside jokes ya kalau orang bilang. Kita coba lihat lagi salah satu lagi behind the scene gitu ya, mengenai gudangnya, cara pembuatannya. 5.000 varian produk plug and socket manakes di gudang ini yang siap kirim untuk kebutuhan industri di seluruh Indonesia. Sebagai gambaran, satu jenis colokan 63 ampere ini saja bisa memiliki puluhan varian. Jadi, total bisa ada ribuan produk di gudang ini. Dari gudang ini, hampir setiap hari terjadi proses keluar dan masuk barang. Seperti paket ini, siap kita kirim ke Kalimantan. Lalu Ya, seperti itu ya teman-teman ya, behind the scene ya. Jadi ada paket yang siap dikirim ke Kalimantan dan sebagainya. Tunjukin banyak sekali stoknya. Nah, behind the scene ini karena
menurut saya bakal bagus di awal seperti hard sell gitu ya, tapi secara konversi bagusnya juga di awal, jadi kurang sustainable. Konten-konten behind the scene saya akan kasih tiernya ada di sini juga ya teman-teman ya. Oke. Secara view saya merasa ini angkanya 2 gitu ya. Secara CTR saya juga kasih angkanya 3, secara konversi saya kasih angkanya 2. Sehingga kita sudah dapat ya konten-konten dengan tier-tier tertinggi sampai dengan tier terendah, yang mana versi saya akan menyarankan teman-teman untuk membuat konten iklan dengan tier yang paling S dulu gitu ya, paling atas, kemudian bikin yang A, kemudian setelah teman-teman sudah menguasai semuanya, karena paling mudah untuk mengkonversi audiens lewat Meta Ads adalah melalui konten dengan 2 tier ini, entah itu edukasi, proof, iming-iming, problem solution, testimoni, ataupun nyinyiran seperti yang sudah kita bahas gitu ya. Nah, setelah teman-teman sudah banyak sekali konten dengan jenis ini, baru kita boleh main di sini, atau teman-teman boleh effortnya 10% sampai dengan 20% aja. Jadi 20% konten-konten yang ini running dengan konten ini 20%, 80%-nya kita running dengan konten yang ini. Karena konten yang ini akan mendatangkan orang baru ya ke teman-teman. Orang baru, orang-orang yang tadi yang cuma penasaran doang, mungkin bakal melihat konten-konten storytelling atau gimmick. Tapi untuk closing, untuk membuat dia akhirnya beli ya, kita kasih konten edukasi, kita kasih proof-nya, kita kasih iming-imingnya, dan sebagainya. Seperti yang sudah saya jelaskan. So, buat teman-teman yang juga pengen tahu struktur konten iklannya seperti apa sebenarnya, karena setelah teman-teman sudah mengetahui konten iklan apa yang sebenarnya bisa convert, teman-teman juga harus mempelajari struktur konten iklannya dengan benar, dengan baik, dan juga struktur landing page-nya dengan baik. Semuanya sudah gue sum up, dan teman-teman tinggal plug and play, dan semua itu ada di Meta Ads Digital Selling Framework gua. Silakan download, silakan dapatkan, dan semoga pembahasan kali ini bisa membantu teman-teman memberikan referensi dan juga inspirasi untuk membuat konten iklan yang bisa convert. Oke teman-teman, jadi selamat praktek dan kita ketemu lagi di next video ya.